Oke, yang pertama mungkin 2 jurusan dalam 2 PTN ya. Nah, kita bahas kelebihannya dulu. Kalau teman-teman memilih 2 jurusan dalam 2 PTN, saya rasa teman-teman memilih jurusan yang sama ya. Misalnya tadi kedokteran. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau rata-rata universitas-universitas nggak mau dinomor 2-kan. Oke guys, balik lagi bareng Didik Rahmadi, dan di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang cara milih jurusan di pilihan pertama dan pilihan kedua pada SNMPTN 2021 besok ini. Dan karena ya mungkin bentar lagi bakalan SNMPTN ya, tinggal beberapa bulan atau minggu ke depan bakalan SNMPTN, dan teman-teman mungkin membutuhkan tips dan trik cara memilih jurusan di pilihan pertama dan kedua agar memaksimalkan peluang teman-teman lulus di PTN yang teman-teman pilih besoknya. Oke, dan sebelum kita ke cara memilih jurusan di pilihan pertama dan keduanya, di sini aku bakalan jelasin dulu mengenai mekanisme cara pemilihan jurusan pada SNMPTN 2021. Nah, yang pertama, teman-teman itu bisa memilih di 2 PTN, dan yang kedua, teman-teman hanya bisa memilih di 1 PTN. Nah, adapun yang pertama tadi, yang 2 PTN, jadi teman-teman harus memilih 2 PTN kan. Nah, yang pilihan pertama atau pilihan kedua, di salah satunya teman-teman harus memilih salah satu PTN yang ada di provinsi tempat teman-teman SMA gitu. Misalnya teman-teman ada di provinsi Sumatera, jadi teman-teman di pilihan pertama atau pilihan kedua harus memilih salah satu universitas atau PTN yang ada di Sumatera. Baru boleh milih PTN yang ada di luar atau di Pulau Jawa misalnya, seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman hanya bisa memilih di 1 PTN, tapi yang ini bisa langsung keluar ya, bisa langsung di luar pulau atau di luar provinsi teman-teman tanpa harus memilih PTN yang ada di provinsi teman-teman. Tapi teman-teman hanya bisa memilih 1 pilihan saja, dan pilihan kedua harus teman-teman kosongkan. Jadi seperti itu ya mekanismenya. Jadi semoga teman-teman paham. Yang pertama tadi itu 2 PTN, tapi salah satunya ada di provinsi teman-teman, dan pilihan keduanya atau yang kedua itu ada di luar atau di luar provinsi teman-teman. Nah, kemudian kalau yang kedua tadi hanya 1 PTN saja, tapi bisa boleh di luar atau di luar provinsi teman-teman. Oke, jadi itu ya mekanisme cara pemilihannya, ada 2 tadi seperti yang aku bilang. Nah, mungkin sekarang nih aku bakalan ngebahas sedikit karena banyak dari pertanyaan teman-teman itu muncul gitu ya dalam SNMPTN besok ini. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya mengenai, Kak, lebih baik milih di 2 PTN dengan 2 jurusan atau 2 jurusan dalam 1 PTN saja, atau 1 jurusan dalam 1 PTN saja gitu ya. Mungkin ini banyak teman-teman tanyakan ya, kira-kira peluangnya lebih besar mana sih kayak gitu ya. Nah, untuk jawabannya sebenarnya itu sama aja gitu, sama aja semuanya, karena semuanya hampir rata-rata emang datanya tuh ada yang pernah lulus gitu, walaupun ada yang milih di 2 PTN di 2 jurusan, 2 jurusan dalam 1 PTN maupun 1 jurusan di 1 PTN, rata-rata sama, peluangnya sama. Tapi di antara pilihan tersebut semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti di akhir video bakalan aku jelasin menurut aku pribadi mengenai kelebihan dan kekurangan salah satu cara yang aku mekanisme yang aku sebutin tadi. Nah, mungkin yang pertama kita akan bahas mengenai jika teman-teman memilih 2 jurusan dalam 2 PTN. Jadi teman-teman harus memilih 2 PTN nih. Yang pertama, teman-teman harus memilih perguruan tinggi tentunya yang ada di provinsi teman-teman. Ini maksudnya yang pertama bukan di pilihan persatu ya. Boleh di pilihan 1, boleh di pilihan kedua. Jadi nggak harus PTN yang pertama itu di provinsi teman-teman, itu nggak harus. Yang penting salah satunya itu ada di provinsi teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman baru boleh memilih di luar atau di luar provinsi tempat teman-teman SMA, seperti itu. Misalnya nih contohnya, teman-teman dari Sumatera dan pengen banget ngambil kedokteran. Nah, teman-teman di pilihan pertama misalnya memilih kedokteran UI, dan kemudian di pilihan kedua kedokteran USU nih misalnya. Nah, jadi teman-teman caranya itu teman-teman harus benar-benar memperhatikan univ mana yang lebih keketatannya paling tinggi dan yang daya saingnya itu lebih tinggi.
daripada di pilihan keduanya, seperti itu. Seperti yang aku contohkan tadi, ya teman-teman jika memilih FK, ya taruhlah misalnya FKUI di pilihan pertama, kemudian FKUSU di pilihan kedua, seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan unipnya dulu, unipnya mana yang lebih ketat sama jurusannya mana yang lebih ketat, seperti itu. Nah, yang kedua, jika teman-teman memilih 2 jurusan dalam satu universitas atau dalam satu PTN, nah otomatis jurusan yang teman-teman pilih berbeda dong, nggak sama tadi, nggak FK dua-duanya, otomatis ada salah satu jurusan yang berbeda. Terus bagaimana sih cara memilihnya gitu, mana sih yang lebih didahulukan gitu. Nah sama juga sama yang tadi, teman-teman harus memperhatikan dulu mana jurusan yang lebih ketat. Jadi teman-teman meletakkan di pilihan pertama itu jurusan yang lebih ketat saingannya dulu, baru pilihan kedua gitu. Nah mungkin yang pertama misalnya nih teman-teman memilih FKUI, nah itu di pilihan pertama. Mungkin di pilihan kedua FKGUI, seperti itu. Jangan dibalik gitu, jangan keketatannya yang lebih ringan itu ditaruh di satu dan keketatannya lebih berat itu ditaruh di nomor 2, jangan seperti itu. Jadi taruh dulu yang lebih ketat atau yang saingannya lebih tinggi itu di pilihan pertama. Itu untuk yang 2 jurusan dalam satu PTN ya. Nah kemudian yang ketiga, teman-teman yang milih satu jurusan dalam satu PTN. Nah ini sebenarnya teman-teman harus benar-benar memastikan kalau nilai teman-teman tuh emang bagus banget. Mungkin ya bisa dibilang di atas angin lah gitu ya. Nilainya bagus, terus indeks SMA-nya bagus, terus banyak cutting atau banyak kakak tingkat teman-teman yang udah keterima di tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan mungkin SMA teman-teman mungkin udah menjadi langganan gitu keterima di SNMPTN di UI gitu. Jadi kalau yang milih satu PTN di satu jurusan itu benar-benar harus diperhatikan yang seperti yang aku bilang tadi ya. Nah itu mekanisme memilih jurusannya. Dan sekarang aku bakalan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing cara pemilihan yang tadi gitu, baik di 2 PTN, 2 jurusan dalam satu PTN atau satu jurusan dalam satu perguruan tinggi gitu. Mana sih yang lebih bagus gitu ya. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu teman-teman mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya cara yang tadi ya. Oke, yang pertama mungkin 2 jurusan dalam 2 PTN ya. Nah, kita bahas kelebihannya dulu. Kalau teman-teman memilih 2 jurusan dalam 2 PTN, saya rasa teman-teman memilih jurusan yang sama ya. Misalnya tadi kedokteran karena memang teman-teman pengen banget masuk kedokteran nih misalnya yang pertama tadi kedokteran UI, kemudian yang kedua pilihan keduanya itu kedokteran USU Universitas Sumatera Utara. Jadi teman-teman memang memilih kedokteran itu sendiri. Kelebihannya jika teman-teman lulus besok maupun pilihan pertama atau pilihan keduanya, misalnya pilihan pertamanya nggak lulus, teman-teman tetap mendapatkan jurusan yang memang teman-teman pengenin dari awal gitu, kedokteran. Jadi seperti itu sih kelebihannya untuk yang milih 2 jurusan dalam 2 PTN. Jadi teman-teman dapat berkuliah di jurusan yang memang benar-benar teman pengenin gitu. Seperti itu. Itu kelebihannya. Dan untuk kekurangannya, jika memilih di 2 PTN dalam 2 jurusan tadi, mungkin teman-teman pernah dengar kalau rata-rata universitas nggak mau dinomor 2-kan dan nggak mau dinomor 2-kan dalam segi pemilihan tadi, pemilihan nomor 1 dan pilihan nomor 2 itu nggak rata-rata nggak ada yang mau dinomor 2-kan, khususnya universitas-universitas besar kayak UI, UGM, ITB, IPB dan lain sebagainya itu rata-rata tidak mau dinomor 2-kan. Walaupun ada sedikit persen yang bisa lulus di pilihan kedua seperti itu. Jadi itu salah satu kekurangannya. Untuk kekurangannya ya tadi, untuk bisa lulus di pilihan kedua itu balik lagi, itu bakalan sulit. Karena ya seperti yang statement yang kita bilang tadi, kalau rata-rata universitas itu tidak mau dinomor 2-kan. Itu salah satu kekurangannya. Kemudian cara pemilihan yang kedua, di 2 jurusan dalam satu PTN atau satu perguruan tinggi saja. Nah, kita bahas mengenai kekurangannya dulu deh. Untuk kekurangannya kalau di 2 jurusan dalam satu PTN, itu teman-teman otomatis memilih 2 jurusan yang berbeda nih. Tentunya seperti itu, nggak mungkin dong milih jurusan yang sama dalam satu PTN. Nah, teman-teman memilih 2 jurusan yang berbeda tentunya. Misalnya yang pertama, akuntansi UI. Kemudian yang kedua, manajemen UI. Nah, jika teman-teman nggak lulus di pilihan pertama, otomatis teman-teman harus merelakan, harus berkuliah di pilihan kedua teman-teman gitu, seperti itu. Jadi ya mungkin kekurangannya di situ sih, teman-teman nggak bisa menerima mungkin ya, karena pilihan pertama teman-teman di akuntansi ya misalnya, dan teman-teman harus lulus di pilihan keduanya seperti itu. Dan itu salah satu menurut aku sih kekurangannya. Dan untuk kelebihannya,
Jika teman-teman memilih di 2 jurusan dalam satu PTN ini, perpindahan peluang teman-teman untuk lulus tuh menurut aku ya, ini menurut pengalaman pribadi sama ini menurut beberapa interview bareng teman-teman yang udah lulus sebelumnya, mereka tuh kalau milih jurusan tuh rata-rata meletakkan di satu universitas gitu, dan 2 jurusan di satu universitas, karena perpindahan datanya atau movement datanya itu nggak jauh gitu. Misalnya seandainya teman-teman nggak lulus di pilihan pertama, itu untuk disaring ke pilihan keduanya itu lebih cepat gitu, karena data teman-teman itu ibaratnya masih ada di lingkup univ tersebut gitu. Misalnya masih di UI tadi ya, misalnya di manajemen sama akuntansi, dan otomatis data teman-teman masih bisa disaring di situ. Misalnya nggak lulus di pilihan pertama, otomatis di pilihan kedua teman-teman masih disaring di univ tersebut gitu, atau di UI seperti yang aku jelasin tadi contohnya. Nah, untuk yang beda jurusan, untuk yang beda PTN, seperti yang pertama tadi, itu untuk perpindahan datanya tuh bakalan lebih susah ya, karena beda PTN gitu, ibaratnya beda jembatan gitu. Ini PTN sini, PTN yang sana itu di sebelah sana gitu. Jadi untuk perpindahan datanya mungkin agak sedikit sulit. Dan satu lagi seperti yang kita bilang tadi, belum tentu juga teman-teman diterima gitu, karena teman-teman meletakkan PTN tersebut di pilihan keduanya seperti itu. Jadi itu salah satu kelebihan ya kalau di teman-teman milih di 2 jurusan dalam satu perguruan tinggi seperti itu. Nah, yang ketiga, teman-teman yang milih 1 jurusan di 1 perguruan tinggi saja. Nah, untuk kelebihannya ya tentunya kalau teman-teman lulus ya teman-teman bakalan kuliah di jurusan yang memang benar-benar teman pengenin, dan universitas yang benar-benar teman-teman pengenin gitu. Jadi itu salah satu kelebihannya. Dan untuk kekurangannya ya mungkin kalau teman-teman gak lulus ya teman-teman karena cuma memilih 1 jurusan, nggak ada cadangan di pilihan kedua, ya otomatis kalau teman-teman nggak kesaring di pilihan pertama ya udah, jadi teman-teman nggak lulus gitu di pilihan pertamanya. Seperti itu guys untuk kekurangannya. Nah, untuk aku sih kalau disuruh milih, lebih baik milih 2 jurusan atau 1 jurusan. Ya kalau ada peluang buat milih 2 jurusan, ya dimaksimalin aja gitu buat milih di 2 jurusannya seperti itu. Tapi kalau memang benar-benar teman-teman yakin dengan pilihan teman-teman dan mungkin nilainya tinggi, indeks sekolahnya bagus, cuttingnya banyak, ya nggak salah sih buat teman-teman juga memilih di 1 jurusan saja, karena memang benar-benar teman pengenin gitu di 1 jurusan dan 1 univ tersebut gitu. Oke, mungkin itu kelebihan dan kekurangan masing-masing cara yang tadi aku jelasin. Dan untuk kesimpulannya, aku di sini nggak memaksa teman-teman untuk milih 1 jurusan, milih di 1 jurusan aja, milih di 2 jurusan 1 PTN aja, atau milih 2 PTN di 2 jurusan aja. Itu nggak, itu sebenarnya balik ke teman-teman masing-masing mau kayak gimana. Yang penting pesan aku sih, teman-teman harus memperhatikan keketatan daya saing di setiap jurusan dan juga di setiap univ ya. Bagi teman-teman juga yang memilih di 2 PTN dalam 2 jurusan, teman-teman harus memperhatikan keketatan PTN-nya juga. Sama kalau yang milih di 2 jurusan 1 univ, teman-teman harus memperhatikan keketatan jurusannya, karena jangan sampai kebalik ya, seperti yang aku bilang tadi. Oke, mungkin sekian aja video kali ini, cara memilih pilihan pertama dan pilihan kedua pada SNMPTN 2021. Dan aku doakan buat teman-teman yang mendaftar SNMPTN supaya bisa diberikan yang terbaik dan bisa diterima di PTN dan jurusan yang teman-teman pengenin ya. Oke, makasih semuanya. Thank you for watching and see you in the next video.